Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pohon beringin tua tumbang menimpa pura Hyang Api di Desa Databongkang, Singakerta, Ubud, Gianyar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta, memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada serentak tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Anugerah Anti Corruption Film Festival 2024, sebuah jalan seni memberantas korupsi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta, memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada serentak tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali yang berlangsung di Jimbaran pada hari Minggu lalu. Dalam pleno, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali nomor urut 2 memperoleh 1.413.604 suara, dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali nomor urut 1 memperoleh 886.251 suara. Rapat pleno juga menetapkan partisipasi pemilih sekitar 2.360.000 orang, dari total DPT 3.280.000 orang, serta suara sah sebanyak 2.299.000 dan tidak sah sebanyak 64.600. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Made Mulyawan Arya, SEMH, dan Putu Agus Suratnyana, ST, dengan perolehan suara sah sebanyak 886.251. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Insinyur Wayan Koster, MM, dan I Nyoman Giri Prasta, SOS, sebanyak 1.413.604. Selanjutnya hasil pleno dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani KPU, saksi paslon dan Bawaslu. Meski sempat terjadi sedikit permasalahan dari salah satu saksi, namun bisa diselesaikan. Rapat pleno terbuka juga dihadiri oleh unsur Forkompinda Bali, KPU dan Bawaslu sebali. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengklaim tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tetap tinggi jika dibandingkan dengan pemilihan gubernur pada tahun 2018. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, KPU Provinsi Bali mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun ini mencapai 71,9%. Angka tersebut sama persis dengan tingkat partisipasi pada saat Pilgub di tahun 2018. KPU mengklaim tingkat partisipasi tetap tinggi, walaupun faktanya banyak pemilih tidak bisa menyalurkan hak suara karena tidak bisa hadir saat hari pemungutan suara pada 27 November lalu. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan, menyatakan tetap akan melakukan riset terhadap hasil perhitungan tingkat partisipasi pemilih. Hari ini saya sudah dapat hitung bahwa partisipasi pemilih untuk Provinsi Bali dibandingkan dengan 2018 itu adalah sama persis 71,9%. Jadi tidak ada penurunan. Walaupun sebenarnya kalau sekarang kan de jure nih. Kalau kita lakukan de facto mungkin lebih tinggi. Karena kalau de jure itu semuanya, bahkan yang sekarang sedang kapal pesiar, semua yang kerja-kerja di luar termasuk itu termasuk di dalamnya.
Tapi saya pastikan saya akan riset untuk itu. Saya tidak mau angka-angka yang mungkin asumsi-asumsi. Saya akan riset kenapa tidak hadir. Dalam rapat pleno terbuka tercatat tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 2.364.000 orang. Dari total DPT sekitar 3.280.000 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak di Kabupaten Bangli menurun jika dibandingkan saat Pileg dan Pilpres lalu. Pada pilkada serentak 2024 dari target 85%, hanya sekitar 78% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan tanggal 27 November lalu. Berdasarkan hasil pleno, warga Bangli yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, jumlahnya mencapai sekitar 42.700 orang atau sekitar 22%. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Bangli Ikadek Adiawan, berbagai faktor mempengaruhi pemilih tidak menyalurkan hak pilih. Salah satunya banyak pemilih yang berada di luar Bali karena bekerja, namun namanya tetap masuk DPT. Selain itu ada juga warga yang tidak pindah memilih. Dan Bapak Ibu 78,40% ya. Jauh memang dari target yang kita rencanakan di awal itu sebanyak 85%, tetapi untuk proses secara keseluruhan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati se-Bali ya, kita menempati partisipasi tertinggi ketiga untuk di 9 kabupaten kota. Meski di bawah target, tingkat partisipasi masyarakat Bangli berada di urutan ketiga se-Bali dari 9 kabupaten kota pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, di mana target provinsi 75% tercapai 78%. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.